Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, kita lanjut lagi di berikutnya, yaitu di pembahasan syarat-syarat berjamaah. Ya, syarat-syarat melakukan sholat berjamaah. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bina ta'alum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal hasulata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi uluni bidarini amin. Faslun utawi kiku fasal. Faslun fasal surutul qudwati ahada asyara. Surutu adapun beberapa syarat al qudwati jamaah. Qudwah itu mengikuti atau jamaah. Berjamaah ahada asyara. Ada 11. Syarat-syarat sholat jamaah ada 11. Kita akan bahas 11-11-nya baik berlanjut ataupun nanti kita potong, kita lihat waktunya. Oke. Jadi syarat sholat berjamaah itu ada 11. Seseorang dikatakan jamaah itu jika ada imam dan makmum walaupun satu. Jadi satu imam dan satu makmum itu sudah dikatakan berjamaah. Ya, sudah dikatakan berjamaah, adanya makmum dan adanya imam. Itu sudah dikatakan berjamaah. Lah, berjamaah itu bisa sah jika mencukupi syarat. Kalau syarat ini tidak tercukupi, maka jamaah itu tidak sah. Sholat jamaah yang kita lakukan, yang dilakukan antara imam dan makmum itu tidak sah jika syarat ini tidak terpenuhi. Satu saja, 11 syarat ini harus terpenuhi. Makanya kadang kita itu sering tidak memahami, banyak orang tidak memahami ilmu fikih ini sehingga membuat perkara yang sepele itu menjadi besar, ya. Menganggap sesuatu yang sunnah atau tidak mempengaruhi keabsahan sholat itu diperbesar atau diramaikan, bahkan sampai dikatakan membatalkan sholat, ya. Padahal itu tidak masuk di dalam syarat-syarat ini. Kalau tidak masuk di dalam syarat ini, maka tidak mempengaruhi di dalam keabsahan sholat. Ya, seperti saat ini, nak, kalau kalian perhatikan di beberapa kelompok, di beberapa orang itu mereka softnya harus rapat, bahkan kakinya bersentuhan. Sekarang saat ini ada COVID-19 ini softnya harus renggang. Softnya harus renggang. Ya, dulu mengatakan softnya harus rapat, kalau tidak rapat tidak sah. Oh, kalau tidak rapat sholatnya tidak sah. Ya, benar enggak kalau enggak rapat enggak sah. Sedangkan saat ini semuanya renggang. Semuanya renggang, masjid-masjid softnya direnggangkan. Berarti sholat saat ini enggak ada yang sah. Bukan begitu. Karena apa? Itu tidak termasuk di dalam keabsahan atau syarat berjamaah itu harus softnya rapat. Itu tidak termasuk dari syarat keabsahan. Tapi itu merupakan penekanan saja. Jadi sunnah nanti akan kita bahas. Ya, ini yang wajibnya. Yang wajib di dalam sholat jamaah itu apa saja sih? Ini kalau tidak dilakukan satu saja maka tidak sah. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Alla ya'lama tidak mengetahui butlan, batalnya sholati sholat imamihi imamnya. Tidak mengetahui bahwa sholatnya imam itu batal. Ya. Jadi si makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal. Bihadasin dengan sebab hadas, au ghairi atau selain hadas. Karena di dalam sholat jamaah ini perlu dicatat, diperhatikan, diingat-ingat. Yang dianggap di dalam sholat jamaah itu adalah i'tiqadul makmum atau keyakinannya makmum. Kalau makmumnya yakin sah, maka sah. Nah, termasuk ini. Jadi tidak mengetahuinya si makmum atas batalnya sholat imam. Nah, kalau makmum mengetahui imamnya itu batal, maka makmum ini tidak sah makmumnya. Tapi makmum yang tidak mengetahui tetap sah. Misal ada dua orang, si A dan si B, jamaah dengan imam.
Jamaah dengan imam, si makmumnya ada A dan B. A itu mengetahui kalau imam itu batal sholatnya dengan hadas atau selainnya. Si B tidak mengetahui. Dua-duanya lanjut sholatnya. Maka sholatnya si A tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia mengetahui bahwa sholat imam itu batal atau tidak sah. Bagaimana sholatnya si B? Sah, kenapa? Karena dia ya alama butlani sholati imamihi. Dia tidak mengetahui kalau imamnya itu dalam keadaan batal. Makanya syaratnya adalah tidak mengetahui bahwa imam dalam keadaan batal. Ada seseorang menjadi imam, dia berangkat dari rumah, masuk masjid tidak wudhu. Tidak wudhu, ya kan? Dia sudah wudhu di rumah. Ada dua kemungkinan, dia sudah wudhu di rumah dan ada kemungkinan dia sholat tanpa wudhu. Ya, oke. Makmum-makmum meyakini pastilah imam itu sudah wudhu. Pasti imam itu sudah wudhu. Ternyata ada satu makmum yang tahu kalau imam itu di jalan tadi kentut. Dan dia di masjid tidak wudhu lagi. Dan makmum ini tetap mengikuti sholat jamaah bersama imam. Maka makmum ini tidak sah. Karena dia mengetahui batalnya sholat imam bihadasin. Al-ghairi atau selain hadas. Misalnya kena najis. Tengah-tengah sholat si imam itu misalnya sholatnya di lapangan. Oh, misalnya ya, ada masjid kok sholat di lapangan. Sholatnya di lapangan. Pas sholat, kena kotoran burung jatuh di kepalanya atau di bajunya. Belakang. Imamnya tidak tahu. Tapi makmumnya tahu, ada yang tahu. Loh, ini kan kotoran burung najis kena imam. Maka imam tidak sah karena syarat sahnya sholat adalah suci dari najis di badannya, tempatnya atau pakaiannya. Dan ini di pakaiannya ada sesuatu yang najis yang menyebabkan sholat imam tidak sah. Batal. Makmum yang mengetahui melihat bahwa ada najis di imam, di pakaian imam, maka makmum ini berarti dia lama. Dia mengetahui batalnya sholat imam. Maka makmum ini tidak sah berjamaah dengan imam itu. Bagaimana dengan makmum lain yang tidak mengetahui sah? Makmum lain yang tidak mengetahui kalau imam itu kejatuhan kotoran ketika sholat, kejatuhan najis, maka makmum ini tetap sah. Karena dia lama butlan sholati imami. Ya, dia tidak mengetahui batalnya sholat imam. Mengetahui. Ya, mengetahui. Bagaimana dengan khabar? Ada orang dikasih tahu, oh imamnya tadi itu tidak wudhu. Oh imamnya tadi itu. Nah, bagaimana? Kita lihat siapa yang ngasih kabar ini. Kalau yang ngasih kabar ini adalah orang yang adil, orang yang bisa dipercaya, orang yang jarang berbohong, orang yang jujur. Oke, kita boleh kalau kita meyakini, ya sudah, berarti kita meyakini. Tapi kalau kita enggak, saya mantap imamnya suci, imamnya tidak batal, ya sudah, berarti sah tetap sholat kita. Bisa dipahami? Ini ada satu masalah, ini tadi bila hadasin ya, kentut, al-ghairi atau tadi selain kentut, yaitu kejatuhan najis. Ada satu masalah yang luar biasa, nak. Ketika berjamaah, maka ketika suatu jamaah dilakukan, ternyata imam itu kentut. Imam itu kan kentut. Imamnya kentut. Tapi tidak bunyi. Tidak ada makmum yang tahu. Dalam pikiran imam, ketika imam batal, jika dia keluar dari sholat, maka yang terjadi adalah kebingungan terjadi. Sholatnya akan bubar, sholatnya akan rusak, karena masyarakat awam tidak ada yang paham masalah istihlaf di dalam sholat, akan terjadi kegaduhan di dalam sholat itu. Jika dia keluar di tengah-tengah sholat. Nah, maka oleh imam dilanjutkan. Oleh imam dilanjutkan. Sampai selesai salam. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya sholatnya? Jawabannya adalah, selama makmum itu meyakini dia tidak tahu kalau imam itu batal, maka sah sholatnya si makmum. Bagaimana sholatnya imam tidak sah? Loh, kok imam batal masih dilanjutkan? Iya, untuk menjaga masalah hadis sholat. Karena kalau sampai imam itu keluar di tengah-tengah sholat dan tidak ada yang tahu hukum fikih masalah istikhlaf, sholatnya akan bubar.
ada 100 orang, maka imam ini akan membubarkan, merusak sholat 100 orang ini. Sehingga merahasiakannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang paham masalah istikhlaf, makanya disunahkan orang yang ada di belakang imam itu adalah orang yang fikih, orang yang ahli fikih yang tahu masalah istikhlaf. Ketika imam batal di tengah sholat, maka dia langsung bisa melanjutkan dan tidak terjadi kegaduhan di dalam sholat. Tapi jika dihadapkan pada dua pilihan, melanjutkan sholat dan sholat tetap berjalan lancar, ini ketika imam batal ada dua pilihan, misalnya dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama melanjutkan tetap sholat, tapi sholat berjalan lancar dan imam keluar di tengah-tengah sholat, jamaahnya menjadi gaduh, menjadi ramai, menjadi heboh. Maka pilihan yang pertama ini lebih utama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau makmum tidak boleh. Kenapa? Karena tidak akan terjadi kegaduhan. Tengah-tengah sholat makmum kentut. Kemudian dia berpikir, lanjutkan saja. Tidak boleh. Karena apa? Ketika dia keluar tidak akan terjadi kegaduhan. Karena masih ada makmum yang lain. Berbeda dengan imam. Ya. Ini syarat yang pertama. Cukup di sini. Bapak syarat yang kedua. Syarat yang kedua, wa'ala yataqida wujuba qada alaihi. Ya. Qada iha alaihi, ya, tidak meyakini kewajiban qada jamaah, qada salat alaihi atas imam. Jadi makmum tidak meyakini bahwa imam itu wajib qada. Bagaimana penjelasannya di video selanjutnya? Insyaallah Ustaz akan jelaskan syarat yang kedua dari salat berjamaah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.